Puji Tuhan bagi mahasiswa STT RMK yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam mata kuliah hermeneutika dan hari ini kita akan membahas tentang nubuat. Nah, kita perlu tahu penting sekali untuk kita membahas atau mempelajari tentang nubuat. Kenapa? Karena kitab nubuat di dalam PL itu uh, ditulis oleh nabi-nabi besar dan kitab-kitab yang cukup terkenal. Contohnya Yesaya, Yosua, Hakim-Hakim, itu Samuel mencatat tentang nubuat. Nah yang kedua, menurut perhitungan yang dihitung oleh seorang teolog, dia berkata bahwa nubuat terdiri dari 28,5% dari jumlah perjanjian lama. Artinya itu 6.641 ayat mencatat tentang nubuat dari 23.210 ayat. Sedangkan perjanjian baru 21,5% berisi nubuat, 1.711 ayat dari 7.914 ayat. Artinya banyak sekali atau kandungan dalam Alkitab itu banyak yang bersifat nubuat. Selain itu karena penafsiran nubuat juga bukan hal yang mudah. Maka kita perlu untuk belajar tentang nubuat. Jadi karena terkandung dalam perjanjian dalam kitab-kitab yang terkenal, kitab-kitab besar, dan juga karena kandungan atau isi konten dari Alkitab itu banyak bicara tentang nubuat, bahkan ribuan, dan karena tidak mudah maka penting sekali untuk kita belajar. Nah, kita mulai dengan fungsi dari nabi. Nabi adalah orang yang menyampaikan nubuat. Kita perlu tahu siapa yang menyampaikan. Di dalam perjanjian lama, nabi berasal dari kata navi yang artinya orang yang menyampaikan. Orang yang mengumumkan. Dan kalau menyampaikan, mengumumkan, itu bisa bersifat pribadi dan kelompok atau banyak orang. Sedangkan dalam perjanjian baru, dia menggunakan kata prosetes atau pro, sebelum. Dia mengatakan sebelum, pro sebelum, setes mengatakan. Jadi ada pernyataan atau perkataan atau informasi. Sebelum informasi kejadian itu terjadi, sudah diinformasikan. Minggu depan akan banjir. Atau tahun depan akan terjadi resesi ekonomi. Nah itu ramalan, tetapi kalau dalam Tuhan itu bicara ketepatan akan apa yang akan terjadi ke depan. Dan di dalam PL sendiri, Nabi itu digambarkan sebagai seseorang yang dipenuhi roh Tuhan. Memberitakan berita Tuhan akan kasih dan keadilan Tuhan. Yang menyerukan pertobatan untuk para raja, imam, orang-orang berotoritas, pemerintah, dan semacamnya. Dan juga dia membela kaum yang lemah. Secara penyampaian dalam pendekatan waktu, dia ada masa awal, masa sebelum ditawan, masa ditawan, dan masa setelah ditawan. Itu para nabi yang bertugas. Ada nabi yang di masa awal, masa sebelum ditawan, ada masa setelah ditawan. Nah ini menjadi gambaran kita akan nabi, dalam hal ini perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, nabi adalah satu jabatan, di mana dia memiliki posisi yang kedua setelah rasul. Dalam perjanjian baru, nabi lebih berposisi, berfungsi sebagai pemberita berita nubuat keselamatan dan akhir zaman, soteriologi dan apokaliptik, dibanding dengan Nabi PL yang berkonteks bangsa Israel. Dia lebih kepada keselamatan dan akhir zaman. Nah, kalau kita perlu mengklasifikasi atau melihat berita Nabi itu seperti apa? Apakah ini berita Nabi, nubuat atau bukan? Karena kita punya banyak kandungan firman Tuhan. Nah, kita perlu untuk melihat pemisahan yang dilakukan oleh Nabi yang bersangkutan. Jadi biasanya Nabi bersangkutan sudah memisahkannya sehingga kelihatan sekali kalau itu nubuat. Dan dipisahkan ini berdasarkan kelompok masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Nah, ini juga bisa bersifat ramalan, di mana berita Nabi itu bergaya masa akan datang, bersifat mengimbau, ada nasihat, teguran, ajaran, dan hiburan profetik. Jadi berita Nabi ini kita bisa lihat gayanya dari beritanya seperti apa sih. Dia meramal, dia menghimbau, bernasihat, menghibur akan apa yang akan terjadi. Kamu harus kuat Israel, kamu harus teguh, karena 40 tahun dari sekarang
itu hiburan profetik karena akan ada sesuatu yang terjadi. Jadi kita perlu melihat klasifikasi berita nabi. Nah, ketika kita mau membaginya dalam konteks melihat ini sebagai sebuah nubuat dalam PL, maka kita dapat melihat dari 3 hal yang begitu jelas. Nubuat dalam perjanjian lama membicarakan hari depan orang Israel atau masa depan, membicarakan tentang Mesias, dan membicarakan tentang akhir zaman. Jadi dia membicarakan masa depan Israel, kedatangan Mesias, dan tentang akhir zaman. Pembagian yang bersifat ramalan ini biasanya dicatat dalam PL, tetapi di PL sudah dipenuhi atau digenapkan. Ada juga yang dicatat di PL, digenapkan di PB. Ada juga yang dicatat di PB, nubuatnya digenapkan di PB, di perjanjian baru. Ada yang dicatat PL dan PB, dan dinubuatkan dan akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, kedatangan Kristus yang kedua kali belum terjadi, tetapi itu sudah dinubuatkan baik di PL dan perjanjian baru. Ada beberapa ciri dari nubuat. Yang pertama adalah ciri progresif atau berkembang. Pewahyuannya berkembang. Pewahyuannya makin hari makin lengkap. Contohnya ketika Kejadian 3:15 bicara tentang keturunan perempuan akan meremukan kepala si ular. Keturunan itu datang dari keturunan Abraham. Dari Abraham dijanjikan menjadi bangsa yang besar melalui Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub terpisah dari Esau dan hanya Yakublah yang mendapat berkat hak sulungan itu melalui 12 suku Israel. Kita bisa melihat gambaran itu. Dari 12 suku Israel itu datanglah dari Yehuda seorang yang bernama Daud. Dari Daud muncul berbagai raja demi raja sampai muncullah Tuhan Yesus. Jadi dia mengalami progresif atau bertingkat atau terus mengalami pewahyuan demi pewahyuan sampai pada Kristus dalam perjanjian baru. Selain itu dia berciri berulang, artinya ada pengulangan dan pengulangan. Disampaikan misalnya lewat Mika, lewat Yesaya, lewat Daniel, lewat berbagai kitab tentang gambaran akhir zaman. Daniel bicara, Yeskiel bicara, Yesaya bicara, Mika bicara, dan Amos bicara. Jadi ada pengulangan demi pengulangan. Itu ciri nubuat. Berikutnya dia punya ragam sastra yang berbeda karena konteks orang di zaman itu berbeda dengan zaman kita. Biasanya dia punya bahasa yang punya gaya syair dan bahasa-bahasa kiasan seperti tipologi dan simbolik. Dan selain itu tata bahasanya tidak lazim. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, karena dia punya tata bahasa yang berbeda dari kita. Selain itu cirinya adalah selalu atau kurang lebih cenderung kepada harapan-harapan mesianik atau tentang pengharapan Kristus Yesus. Nah, kita sudah melihat cirinya, tapi kita perlu tahu persoalan apa yang terjadi dalam penafsiran nubuat. Nah, sering kali ada persoalan yang muncul ketika kita menafsir. Saya katakan hermeneutika penting sekali untuk memahami prinsip-prinsip menafsir, dan dalam hal ini nubuat punya persoalan sendiri, di mana ada beberapa orang yang memandang bahwa nubuat itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dan dicatat. Nah, saya mau katakan itu adalah catatan historis, bukan nubuat. Sedangkan nubuat itu bersifat ilahi atau Tuhan menyatakan, reveal, membukakan, mewahyukan kepada kita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kita perlu sikap yang tidak boleh memandang nubuat sebagai suatu buku pegangan sejarah, histori, tetapi nubuat itu juga harus dilihat sebagai sesuatu yang berfungsi profetik, kenabian tentang hal yang akan terjadi ke depan. Selalu menaruh respect atau menaruh respect yang benar, menaruh proporsi yang benar tentang nubuat. Nubuat bukan catatan historis, nubuat adalah penyataan tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan melalui para nabi. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, kita perlu melihat bahwa nubuat bisa ditafsir secara harfiah dan simbolik. Namun saya akan masuk kepada yang terakhir. Ada beberapa hal yang perlu kita pegang sebagai prinsip kita dalam menafsir nubuat. Pertama adalah sebelum menafsir kita harus yakin bahwa ini sungguh nubuat, punya sifat-sifat nubuat. Dan kita harus menerapkan prinsip-prinsip umum penafsiran. Jangan menggunakan perasaan kita, pikiran kita sendiri, tetapi ada sesuatu yang sudah sesuai koridor atau konteks. Kita perlu memperhatikan antara tipologi dan nubuat. Tipologi adalah bayangan akan
apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi nubuat adalah secara harfiah tertulis akan apa yang akan terjadi. Bayangan itu menggunakan kata atau bahasa atau gambaran. Contohnya misalnya Nuh dan bahteranya. Keselamatan Yesus digambarkan dengan bahtera Nuh, di mana orang yang di luar bahtera itu akan di luar keselamatan Tuhan. Tetapi itu tipologi, bukanlah nubuat. Nah, kita perlu memperhatikan apakah nubuat itu bersifat mengajar atau profetik. Kita perlu melihat gaya bahasa yang dipakai, apakah memenuhi syarat nubuat, apakah telah digenapi 2 kali, dekat dan jauh, dan selalu memperhatikan ciri-ciri nubuat yang saya sampaikan, progresif, berulang, gaya bahasanya, tata bahasanya, ciri mesianiknya, dan terakhir memperhatikan pada penekanan akan kristologisnya, melihat nubuat sebagai satu alur cerita, satu benang merah tentang kedatangan Yesus Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selain itu, kita perlu melihat tafsiran itu atau menafsir secara wajar tentu. Dan poin yang terakhir ini menjadi penutup untuk materi tentang nubuat. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.